Halo sahabat JP Ternak Kampung, kita ketemu lagi di channel kita. Kali ini pembelajarannya teman-teman tentang pakan racikan. Kita buat alternatif, tapi khusus untuk ayam yang 1,5 bulan ya, ataupun 1 bulan memasuki 2 minggu. Nah, bagaimana dia untuk racikannya seperti ini teman-teman. Jadi ini jelas untuk memperkecil uang keluar untuk pakan ayamnya ya. Ini di sini ada nasi-nasi sisa yang sudah dibersihkan terlebih dahulu dan di sini saya sudah mencacahnya. Untuk waktunya tidak terlalu lama ya di videonya saya sudah cacah ini. Batang pisang kalian bisa lihat di bawah itu. Saya sudah kumpulkan beberapa batang pisang yang saya sudah potong. Saya ambil tengahnya, lalu saya cacah. Di sini untuk penghijauannya ataupun seratnya itu diambil dari daun pepaya ataupun daun kates. Dan saya tambah tadi ya sisa-sisa dari pasar ya. Bisa sawi ataupun sayur-sayur yang terbuang lah, kopekan-kopekan seperti itu. Jadi untuk persentasenya hasil cacahnya ini dengan nasi sisanya itu berkisar 60% teman-teman. 60%. Untuk tambahannya 40% lagi tetap kita beli ataupun tambahan proteinnya itu dari ini saya sudah campur 3 bahan ya. Jagung giling, menir ataupun beras-beras yang harga murah ya, tetapi dia sudah kecil-kecil seperti ini. Ini saya campur 3 bahan. Satu lagi adalah tepung ikan ataupun dedak ikan teman-teman. Nah ini sudah tercampur 3 bahan. Kalian bisa cek di harga masing-masing di daerah kalian. Kalian campur 3. Dan ini 40%, ini 60%. Nah setelah kondisinya seperti ini sudah dicacah kecil-kecil, lalu saya akan campurkan dengan nasi sisanya. Dan ingat teman-teman, nasi sisa ini harus sudah dicuci ya. Tidak ada lagi minyak-minyak, jangan sampai nasinya itu basi ya. Hanya dicacah-cacah seperti ini, campuran dia seperti ini. Nah setelah kondisinya tercampur, baru nanti kita siram dengan 3 bahan tadi. Karena apa teman-teman? Posisi ayam itu tetap kandungannya harus tercapai ya. Baik itu vitamin C-nya, karbohidratnya, proteinnya, seratnya. Dan ini sudah kita penuhi. Simpelnya bisa kita beli pakan itu dari pabrikan, tetapi jelas teman-teman, keuntungan itu akan semakin kecil kalau kita bergantung 100% dari pakan pabrikan. Ini kita racik, setelah kita bercampur nanti kita akan ke kandangnya teman-teman ya. Terlebih dahulu saya campur dulu. Oke. Ini kenapa tadi saya sudah langsung potong ya. Sudah saya cacah-cacah agar videonya singkat. Karena nanti ada pembelajaran lagi, langsung kita ke kandang utamanya. Ayam seperti apa, usia seperti apa yang layak diperbolehkan untuk pakan campurannya. Selebihnya dari usia ayam itu 1 sampai 1 bulan itu diwajibkan menggunakan pakan pabrikan ya teman-teman ya. Karena disitulah penunjang ayam itu bisa cepat bertumbuhnya, sampai proses 3 bulan itu bisa mencapai 1,2 kilo. Untuk pejantannya bisa sampai 1,4 ataupun 1,5 kg. Nah setelah tercampur dari nasi sisa rumahan ataupun limbah rumahan dengan sayuran yang sudah kita cacah, barulah kita tambah 40% dari 3 bahan tadi yang saya katakan. Jagung giling, menir ataupun beras-beras yang sangat kecil itu bisa kalian dapatkan di tempat penggilingan beras ya. Beli tetapi murah teman-teman. Dan satu lagi tepung ikan teman-teman. Nah dengan kondisi seperti ini sudah saya racik. Kalian bisa campur-campur, terserah menggunakan tangan ataupun alat pembantu ya. Saya menggunakan tangan biar dia lebih mudah tercampurnya. Jangan sampai terlalu basah ya teman-teman ya. Diperhatikan, makanya tadi nasi sisanya itu harus disaring terlebih dahulu. Setelah dicuci lalu disaring. Nah ini saya tambahkan sedikit lagi. Perkiraannya 60% dan 40%. Nah setelah kondisinya tercampur seperti ini, bagaimana dengan resep ataupun pur pabrikannya itu nanti boleh kita tambahkan 1 genggam saja ya, hanya sebagai perasa saja. Oke, ini sepertinya sudah selesai. Kita ke kandang utama teman-teman.
Terlebih dahulu saya bawa ini karena saya ada juga mempunyai ayam yang usia bervariasi ya. Nah, ini di dalam rumah kondisinya, di sini ada mesin penetas, dan di sebelah ini adalah box untuk ayam yang 1 sampai 10 hari. Kenapa saya buat mesin penetas ini dalam rumah? Agar saya bisa mengontrolnya teman-teman ya. Karena mesin penetas ini sifatnya harian dan ini non-stop 24 jam. Berapa yang saya dapatkan di kandang, saya langsung masukkan kemari. Untuk hari ini tadi saya sudah ambil sekitar 3 ya. Sudah menetas. Saya langsung campurkan di sini. Ini proses kandangnya ini sampai mereka di sini 10 hari, teman-teman. Masih menggunakan lampu 5 watt. Ini 10 hari mereka di sini. Setelah nanti 10 hari baru saya ambil, saya masukkan ke kandang utama yang ada di 100 meter ya dari rumah ini. Coba kita ke sana. Kita lebih fokus dengan pakannya ya, racikan makanannya ini tadi. Ini sekilas, beginilah proses JP Ternak Kampung dalam pembesaran ataupun metode peternakannya yang bisa berjalan. Tentunya bisa kalian ambil ilmunya teman-teman. Kita ke kandang utama. Sekitar 100 meter ya. Nah, itu bisa kalian lihat. Ini sangat padat penduduk ya teman-teman ya. Pemukimannya sangat padat sekali. Tetapi karena alas kandang saya itu standar ya, maka oke-oke saja, tidak mengganggu kepada tetangga lain. Indukannya ada sekitar 9 dan pejantannya 1. Nah, ini kondisinya teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, setelah 10 hari tadi di sana, baru mereka masuk kemari. Nah, ini usianya sekitar ya sudah hampir 3 minggu ya. Nanti kalau sudah sebulan, mereka pindah lagi kemari teman-teman. Kandangnya lebih terbuka lagi. Nah, setelah nanti 1 bulan 1 minggu atau 1 bulan 2 minggu, mereka pindah kemari. Jadi step by step ya. Langkahnya itu jelas. Untuk kandangnya tetap terkontrol. Jadi bagaimana tadi dari rumah pindah kemari, setelah 10 hari, setelah 3 minggu atau 1 bulan mereka pindah kemari. Ini di sini hanya sekitar katakanlah 2 minggu lah. Setelah pembentukan bulu baru mereka kemari. Dasarnya sudah tanah dicampur dengan sekam. Kalau ini masih beralaskan ya jaring-jaring ya ataupun papan-papan. Nah, kita lanjut ke makanannya. Yang setelah kita racik, ini dikhususkan masuk kategori ke sini teman-teman. Karena ini masih 100%, begitu tadi juga yang di rumah. 100% pakan pabrikan, 100% pakan pabrikan. Jadi usianya sampai 1,5 bulan barulah mereka bisa mengkonsumsi racikan makanan yang kita buat tadi, agar pertumbuhan mereka cepat. Karena di proses mereka itu sampai 1,5 bulan, pembentukan tembolok ataupun sistem perencanaan mereka itu bisa mengembang, sehingga kaki mereka, bulu mereka semua tercukupi nutrisinya teman-teman. Makanya wajib 100% pakan pabrikan. Oke, kita ke sini. Ini tempat makannya. Saya sudah sediakan tempat makannya. Sebelum saya beri makan, ini saya bersihin dulu teman-teman. Saya bersihin agar tidak ada kotoran yang menempel di sini. Saya bersihin sedikit seperti ini. Bahkan saya sudah mempersiapkan ini ya. Ada seperti sapu gitu. Nah, ini saya pastikan tidak jorok ya tempat makan mereka. Hanya sedikit seperti ini saja. Nah, setelah aman dari kotoran mereka, barulah saya tuangkan racikan makanan ini tadi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, saya campurannya sedikit saja ya. Untuk pur ataupun resep pabrikan tadi yang kasar seperti ini itu sedikit saja. Yang sebagai perasa saja. Oke, cukup. Oke, saya aduk. Barulah saya campur sini. Ini bukan semua ya teman-teman ya. Saya sudah tahu takarannya, jadi ember ini sampai sore. Jadi saya memberikannya makan itu
3 kali ya. Kalau siang nanti sekitar jam 1 itu hanya sedikit saja. Nah, ini teman-teman, betapa lahapnya mereka. Dan ini sangat bagus, semua kandungannya sudah terpenuhi ya. Baik itu serat, vitamin C, proteinnya, karbohidratnya. Kalian bisa lihat dari bahan-bahan utama yang saya berikan itu sudah tercakup semua di dalam. Jadi jelas untuk nutrisi ayamnya itu sudah terpenuhi teman-teman. Nah, kalian bisa lihat dan kalian bisa terapkan ya di peternakan kalian agar uang keluar itu tidak membludak ya teman-teman ya. Jadi keuntungan bisa kita dapatkan secara maksimal. Nah, begitu juga dengan adiknya. Adiknya tidak kita sentuh ataupun tidak kita beri makanan ini. Tapi kalau indukannya saya kasih ini juga teman-teman. Saya punya indukan. Nah, inilah mereka menghasilkan anak. Jadi tetap indukannya ini saya berikan ini juga. Nah, seperti itu. Nah, ini anak-anaknya saya tidak berikan ini teman-teman, tetapi 100% pur pabrikan. Itu ada yang mau bertelur sepertinya. Nah, oke. Kalau ini 100% pur pabrikan. Sampai mereka nanti usia 1,5 bulan ya, barulah kita campur pakan alternatif tadi. Jadi seperti itu teman-teman, langkah ataupun step-step yang kita buat itu tidak menyalahi kebutuhan dari ayam tersebut. Karena ayam ini sifatnya ayam termasuk hewan yang sangat jujur ya. Apa yang kita berikan, mereka akan berikan juga hasilnya nanti kepada kita. Baik itu telur ataupun pedaging. Nah, ini kondisi yang masih sekitar 10 hari ya, ataupun 15 hari. Ini sangat sehat ya teman-teman ya. Dan juga kalian harus perhatikan pencahayaan ataupun sinar matahari di pagi hari itu sangat baik banding mereka, makanya ini masuk ya sinar matahari dari sana masuk kemari. Nah, jadi kondisi mereka jelas sehat. Untuk treatment jamunya bagaimana? Karena dengar-dengar JP Ternak Kampung ini punya jamu spesial yang diberikan 5 hari sekali. Kalian bisa cek di video-video yang saya sudah upload teman-teman. Itu secara gratis kalian buat dan bahan-bahannya sangat mudah sekali. Kalian bisa dapatkan di tempat kalian masing-masing. Seperti itu dia kondisinya teman-teman. Dan ini indukannya, is the best. Ini ada sekitar 9 ekor. Setiap hari saya kutip telur mereka ini ada sekitar 6 ya ataupun 7. Dan saya langsung masukkan ke mesin penetas. Makanya metode mesin penetas saya itu metode mesin penetas harian. Setiap hari ada yang menetas. Karena setiap hari saya menaruh telur yang segar di situ. Oke, teman-teman. Itulah pembelajaran dari JP Ternak Kampung untuk video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bagikan videonya agar informasi ini bisa tersebar bagi teman-teman yang menjalankan ternak ayam kampungnya. Salam sukses dari JP Ternak Kampung.